Halo adik-adik semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan kita kali ini, yaitu flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Flora adalah tumbuh-tumbuhan, dan fauna adalah segala jenis hewan yang terdapat di permukaan bumi. Flora dan fauna merupakan salah satu objek geografi, yaitu biosfer. Biosfer berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu bios dan sphere. Bios artinya adalah makhluk hidup, dan sphere artinya adalah lapisan. Jadi biosfer adalah lapisan makhluk hidup yang terdapat di permukaan bumi yang mencakup flora dan fauna. Makhluk hidup dapat bertahan di permukaan bumi ini karena dibantu oleh 3 elemen penting dari biosfer, yaitu tanah atau yang merupakan lapisan litosfer, air atau lapisan hidrosfer, dan udara atau lapisan atmosfer. Tanpa ketiga lapisan tersebut, maka makhluk hidup mustahil akan mampu bertahan hidup di permukaan bumi ini. Ada beberapa istilah penting yang perlu kita kuasai saat kita mempelajari biosfer. Istilah-istilah penting itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah bioma. Bioma merupakan komunitas biologis yang terbentuk akibat kondisi geografis dan iklim yang sama. Jadi, setiap tempat di permukaan bumi ini akan memiliki flora dan fauna yang berbeda akibat adanya perbedaan iklim dan kondisi geografis. Yang kedua adalah ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya dapat kita lihat dalam suatu proses rantai makanan. Istilah yang ketiga adalah ekologi. Ekologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian istilah yang keempat adalah biogeografi. Biogeografi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Setiap tempat di permukaan bumi ini akan memiliki flora dan fauna yang berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan flora dan fauna ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah faktor iklim atau klimatik. Yang kedua adalah faktor topografi atau ketinggian tempat. Yang ketiga adalah faktor edapik atau tanah. Dan yang keempat adalah faktor biotik yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan.
Berikut ini adalah cara cepat untuk mengingat keempat faktor persebaran flora dan fauna. Sekarang, mari kita pelajari keempat faktor persebaran flora dan fauna tersebut. Yang pertama yaitu faktor iklim. Faktor iklim yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna seperti suhu udara, kelembapan udara, gerakan angin, curah hujan, dan cahaya matahari. Berdasarkan keadaan suhunya, maka tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah megatrem. Megatrem merupakan tumbuhan yang mampu hidup pada daerah yang memiliki suhu yang tinggi dan curah hujan yang tinggi. Contohnya adalah hutan hujan tropis. Yang kedua adalah tumbuhan Xerophyta. Tumbuhan Xerophyta merupakan tumbuhan yang mampu hidup pada daerah yang memiliki suhu yang tinggi dan curah hujan yang rendah. Misalnya, vegetasi gurun. Yang ketiga adalah tumbuhan Mesotrem. Tumbuhan ini hidup pada daerah yang memiliki suhu yang sedang dan curah hujan yang sedang. Biasanya vegetasi ini banyak dijumpai pada daerah lintang sedang yang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Yang keempat adalah tumbuhan Microtrem. Tumbuhan ini mampu bertahan hidup pada wilayah yang dingin. Biasanya terdapat pada perbatasan antara kutub dan lintang sedang. Contohnya adalah hutan konifer atau hutan berdaun jarum yang sering juga disebut sebagai taiga. Yang kelima adalah tumbuhan Hekistotrem. Tumbuhan ini mampu hidup pada wilayah yang sangat dingin, seperti di kutub atau di pegunungan yang beres. Contoh tumbuhan Hekistotrem yaitu tundra atau padang lumut. Sekarang kita lanjut dengan jenis tumbuhan berdasarkan kelembapan udara. Kelembapan udara maksudnya banyaknya uap air yang terkandung di sekitar habitat dari tumbuhan tersebut. Jenis tumbuhan berdasarkan kelembapan udara yang pertama adalah tumbuhan Xerophyta. Tumbuhan Xerophyta merupakan tumbuhan yang hidup pada daerah yang bersifat kering. Contohnya adalah kaktus dan rumput-rumput kerdil. Yang kedua adalah tumbuhan Mesophyta. Tumbuhan ini hidup pada daratan yang bersifat lembab atau agak berair. Contohnya berbagai tumbuhan yang hidup di lantai hutan, misalnya pakis-pakisan dan jamur. Yang ketiga yaitu tanaman Hygrophita. Tanaman Hygrophita merupakan tanaman yang hidup di daratan yang berair atau bersifat basah. Contohnya adalah padi dan berbagai tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar rawa-rawa. Yang keempat adalah tanaman Hydrophyta. Tanaman Hydrophyta merupakan tanaman yang tumbuh di air. Contohnya eceng gondok dan teratai. Yang kelima adalah Halophyta. Tumbuhan ini hidup pada daerah daratan yang memiliki kadar garam yang tinggi. Contohnya adalah hutan mangrove atau bakau. Yang keenam adalah tumbuhan Tropophyta. Tumbuhan ini hidup pada daerah yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Contohnya adalah hutan jati. Hutan ini beradaptasi terhadap perubahan musim. Pada musim hujan, daunnya akan lebat dan hijau, sementara pada musim kemarau, daunnya akan rontok dan berguguran.
Selanjutnya adalah klasifikasi tumbuhan berdasarkan intensitas cahaya matahari yang diterima. Yang pertama adalah tumbuhan heliofita. Tumbuhan ini menerima intensitas cahaya matahari yang sangat tinggi. Contohnya kelapa, durian, mangga, dan lain-lain. Yang kedua adalah tumbuhan Sciophyta. Tumbuhan ini menerima intensitas penyinaran matahari yang rendah. Contohnya tumbuh-tumbuhan yang hidup di lantai hutan, misalnya anggrek, pakis-pakisan, dan jamur. Faktor persebaran flora dan fauna yang kedua adalah faktor fisiografis atau bentuk permukaan bumi. Faktor fisiografis yang sangat berpengaruh terhadap sebaran flora dan fauna yaitu ketinggian tempat dan kemiringan lereng. Semakin tinggi suatu tempat, maka suhu udara akan semakin menurun. Oleh karena itu, flora dan fauna yang dapat bertahan hidup akan semakin terbatas. Faktor yang ketiga adalah faktor edapik atau tanah. Faktor edapik yang berpengaruh dalam persebaran flora dan fauna antara lain, yang pertama adalah volume tanah atau ketebalan tanah. Yang kedua adalah tekstur dan struktur tanah. Tekstur diartikan sebagai perbandingan antara debu, pasir, dan liat. Sementara struktur tanah yaitu susunan tanahnya. Apakah tanahnya bersifat padat atau agregat tanahnya yang mudah lepas-lepas. Yang ketiga adalah kandungan organik dan anorganik. Semakin subur tanah, maka akan semakin banyak flora yang bisa tumbuh. Apabila floranya banyak, maka tentu fauna di tempat itu juga akan banyak. Dan yang keempat, derajat keasaman tanah atau yang sering disebut sebagai pH tanah. Faktor yang keempat adalah faktor biotik, yang terdiri dari 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga komponen ini berperan sebagai agen atau sarana penyebaran flora dan fauna. Misalnya, manusia dapat memindahkan hewan atau tumbuhan dari suatu tempat ke tempat lain. Oke adik-adik, sekian pembahasan kita mengenai flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on.